Kami di sini akan sedikit memaparkan materi mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan yang penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai dasar negara, yang kedua sebagai ideologi negara, dan yang ketiga yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, di sini ada cara untuk menjaga Pancasila. Yang pertama yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yang kedua memahami arti dan makna Pancasila, dan yang terakhir yaitu kita bertindak yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap ideologi Pancasila. Ancaman terhadap ideologi Pancasila yang pertama adalah radikalisme atau kekerasan dalam menghadapi perbedaan dan ekstremisme atau melampaui batas dalam menuntut atau membela. Ancaman terhadap ideologi Pancasila yang kedua adalah intoleransi atau rasa ketidakpedulian. Yang ketiga adalah korupsi atau penggelapan dan kolusi atau persekongkolan. Yang kedua, tantangan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, perbedaan pandangan yang sulit disatukan. Kemudian, perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, hambatan terhadap ideologi Pancasila. Hambatan yang pertama, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Hambatan yang kedua, tindak kejahatan. Dan hambatan yang terakhir, pengaruh ideologi asing. Yang keempat, gangguan terhadap ideologi Pancasila. Gangguan yang pertama, diskriminasi, yaitu sikap membeda-bedakan karena dapat memicu ketidakharmonisan. Gangguan yang kedua, ketidakadilan. Ketidakadilan dapat memicu perpecahan. Dan gangguan yang terakhir, tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas dapat merusak nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keamanan dan ketertiban. Ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia serta upaya penyelesaiannya sebagai negara yang terkenal dengan kekayaannya alam dan budayanya tertentu Indonesia menjadi incaran banyak negara. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang tertuju pada ideologi bangsa. Contohnya, upaya penyelesaian adalah menanamkan nilai Pancasila sejak dini. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah hal vital dalam sebuah negara karena terkait dengan cara penyelenggaraan kehidupan negara. Contoh upaya penyelesaiannya adalah pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga negara dengan baik. Ancaman di bidang ekonomi terdiri dari prospek perekonomian jangka panjang yang semakin memburuk, serta kemudahan negara lain menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu contoh upaya penyelesaian terhadap ancaman di bidang ekonomi ialah pemberian subsidi yang merata dan memadai. Ancaman di sosial budaya terdiri dari isu kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketidakadilan. Salah satu contoh upaya penyelesaian terhadap ancaman sosial budaya ialah mengembangkan potensi kebudayaan daerah. Dan yang terakhir yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30. Berdasarkan bunyi ayat 1 ini, pemerintah terlibat untuk menyelenggarakan upaya pertahanan dan keamanan negara, dan setiap warga negara wajib ikut merealisasikannya. Jika penanganan di bidang pertahanan melemah, maka wibawa dan harga diri negara pun ikut melemah di mata internasional.